Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar? Sehat walafiat. Semoga selalu lancar menjalankan ibadah puasanya. Mohon maaf lahir batin kalau gua ada kesalahan baik dari segi perbuatan ataupun ucapan yang tidak pada tempatnya. Semoga lancar ya puasa teman-teman di tengah pandemi COVID ini. Semoga lekas berakhir juga. Oke, langsung aja di hadapan kita saat ini ada dua jenis karbu nih yang satu udah gue pakai lama, setahun gitu ya. Kira-kira dari kapan ya? Tahun 2016 sampai video ini diupload ini baru gue ganti, udah nggak pakai. Tapi mungkin nanti bisa jadi aja gue pakai lagi. Sama satu lagi karbu yang lebih gede dibanding ini. Ini adalah keluaran Keihin juga, PJ34. Begitulah istilah anak ninja gitu ya, anak dua tak, fasih banget tentang karbu ini. Ukurannya beda, kalau ini 28 ukuran ini nih, ini 2,8 cm, yang ini 3,4 cm. Yang ini karakternya beda, ini juga beda. Gimana karakternya? Sekali lagi di sini gue bukan pembalap profesional, bukan teknisi atau mekanik profesional, gue hanya pengguna motor aja, bukan ahli di bidang perkarbuan. Jadi gue cuma cerita berdasarkan impresi yang gue rasakan selama pakai motor. Jadi kalaupun ada sesuatu nanti yang rasanya tidak pada tempatnya, jadi maklumin aja, karena gue nggak begitu paham. Tadinya motor ini Kawasaki Ninja yang gua pakai awalnya menggunakan VM28. Mungkin di video-video awal perkenalan Rea gua juga udah cerita kenapa akhirnya gua ganti pakai PWK, dan juga menjadi jalan gua masuk ke NOC karena karbunya ini milik salah satu member NOC. Mungkin juga dari situ gua kenal sama klubnya. Jadi ceritanya VM28 itu skepnya macet dan nggak bisa turun gasnya. Jadi di kecepatan tinggi, ketika gasnya gue lepas, gasnya nggak mau turun. Akhirnya udah kecapean lah ngurusin VM28, nemulah karbu ini, PWK KX. Dipakai nyaman, karakternya gue cepet adaptasi, dia tipenya stop and go, responsif. Nggak ada kurangnya sih sebenarnya di gue. Cuman sebagian orang bilang PWK KX itu nggak bisa langsam, sama nggak bisa dibawa nyantai yang dipanteng gitu gasnya. Dia maunya dibejek-bejek aja gitu, minta digas terus. Ada juga yang bilang PWK lebih boros dibanding PE. Yang gua rasakan sih feedbacknya memang berbeda dibanding VM, tapi berasa gitu keluar bensinnya buat tenaga yang lebih ngisi dan responsif. Jadinya nggak capek, lebih kepakai di stop and go. Nah belakangan ini berhubung motor juga sekarang itu kebanyakan dipakainya cuma antara Jumat kalau nggak Minggu. Jadinya karbu yang gue orientasikan buat harian ini bisa gue kembangkan lagi, sekaligus dari berbagai teman yang main dua tak. Ada beberapa orang yang pakai PJ, dan ada juga beberapa orang yang pernah pakai PJ. Ada juga beberapa orang yang pernah pakai PJ dan sekarang udah pindah motor gitu ya, ke 4 tak ataupun ke motor yang lainnya. Dan mereka cerita tentang pengalaman mereka di PJ, membuat gue penasaran aja gitu, seberapa emangnya kayak apa sih PJ itu gitu kan. Nah gue tipe orang yang segan kalau minjem motor ke orang buat cuma ngerasain karbunya kayak apa, karena kan balik lagi ke tanggung jawab kan, dan nggak semua orang nyaman motornya dinaikin orang lain. Nemu PJ34 dan kemarin sempat dipasang, pas mau masang mungkin ada beberapa hal yang bikin sempat tertunda lah karbunya, sampai akhirnya sekarang yang kepasang di motor itu karbu teman gue tuh, cuma sama kayak gini PJ34. Nah ini karbunya yang gue pesan baru datang, karena karakternya sama, kita bandingin aja langsung sama dua yang PWK KX. Ini namanya PWK KX, beda sama PWK Sutco.
Kalau Sutco udah dituning lagi dari Sutco-nya di Amerika. Sedangkan PWK KX ini murni supportan dari motor kompetisinya Kawasaki ya, trail kompetisinya Kawasaki. Beda sama Tracker, bukan. Beda sama KLX, bukan. Dia KX. Googling aja Kawasaki KX kayak apa. Nah, ini PJ, gue nggak tahu sih copotan apa ya karbu PJ ini ya. Jelas populer aja. Sampai akhirnya gue beli. Nih, teman-teman mungkin bisa lihat perbedaan ukurannya, ukuran ininya ya. Ini PWK 28, ini PJ 34. Nah, di 28 yang gue rasakan yaitu seperti yang tadi gue bilang, responsif, stop and go enak buat harian, cukup lah, lebih dari cukup gitu. Malahan kebanyakan yang gue alamin kalau ketemu motor-motor yang biasa gitu ya, bukan motor sama 2 tak, kebanyakan motor ketemu 4 tak di jalanan, karena sekarang juga banyaknya itu udah kenceng gitu, motor tuh udah lebih dari cukup kenceng, malah kebanyakan ngeremnya. Makanya gue juga upgrade pengereman karena lebih banyak kepake remnya dibanding ngegasnya. Ingat situasi jalanan Jakarta yang rame. Nah, karena motornya sekarang udah jarang jalan, cuma seminggu sekali atau 2 kali, gue penasaran dong jajal karbu yang kemampuannya di atasnya lagi. DPJ 34, terus dicobain karbu teman gue 34 karena karbu yang dikirimin kemarin sempat ada trouble dikit. Mereka datang ini, terus disettingin sama dia suruh coba kasih feedbacknya, nih lu motor lu bawa pulang dulu, kasih ke gue reviewnya. Nah, ini gue bacot-bacotan aja sih ya, bukan testimoni profesional. Yang gue rasakan perbedaannya adalah PWK KX itu karena dia mungkin kecil juga, dia responsif banget kan. Karena dia responsif banget, dia bawahnya gue ngerasa lebih dominan di KX. Sedangkan di PJ bawahnya gimana ya, lo nggak bisa kayak mantengin gitu. Kalau gasnya lu panteng, naikin dikit terus lu tahan gitu, dia jadinya kayak ngorok itu kayak apa ya, lu harus dengerin dulu sih motor-motor dengan karbu gede gitu. Ngorok yang dia nggak responsif gitu, gorok gitu deh suaranya, lebih kerasan, lebih kenceng suara karbu dibanding suara knalpot. Nah, kalau di KX enggak, KX dia bikin suara knalpot itu jadi kayak garing apa ya, garing kering gitu ya, gitu dah, susah diungkapin. Garing kering responsif, ditarik langsung gasnya dia langsung responsif. Tapi gue ngerasain limitnya itu ada kalau di KX. Di PJ gue belum ngerasain tuh limit atasnya. Tadi sampai hari ini gue baru jajal PJ itu, atasnya dia lebih tajam dibanding PWK KX, tapi dia nggak mau dipanteng. Sedangkan PWK KX dia bisa dipanteng, digas lagi dia bisa, tapi atasnya ada limitnya, nggak setajam ini PJ. Sedangkan PJ tipenya adalah tipe yang gua rasain itu, dan gua juga tanya juga ke beberapa pengendara Ninja yang udah lebih fasih menggunakan karbu ini. Memang dari mereka bilang karbunya itu mintanya dibejek ya bejek sekalian gitu. Nah, ketika itu gua terapin, memang atasnya bengis banget, dan itu gua ngerasain masih belum sempurna ya, karena masih awal-awal pasang juga, langsung coba aja, belum sempurna settingannya. Kalau settingannya lebih sempurna lagi, kayaknya lebih bersih lagi deh. Itu atasnya bengis banget sih. Nah, gua lagi menyocokkan nih, mempelajari karakter motor gue yang baru, karena karakternya beda-beda. Misalnya kayak di kecepatan pelan PWK KX di gigi 2, gigi 3 gitu, ketika lu ngerem, lu ngegas lagi dia tetap ada gitu. Sementara di PJ yang gue rasain, ketika lu terpaksa ngerem dan lu ngegas lagi itu nggak bisa, karena dia bakal ngobok atau ngorok gitu lah istilahnya. Jadi gue harus turun gigi lagi 1 kali, baru dia isi lagi buat gas. Itu yang baru, yang masih gue adaptasi. Sedangkan di KX gue udah pasti sih, udah lumayan kenal karakternya juga. Nah, sejauh ini impresi gue si
sejauh ini gitu aja sih. Atasnya lebih ngisi, tapi dia memang minta dibejok dari bawah sekalian gitu. Kalau kita ngurut, dia bakal naiknya linear banget, linear tapi nafasnya nggak habis-habis. Sementara ini pemakaian di motor itu baru ganti karbu aja, CDI sama coil masih full standar. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan atau ada saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di share video yang tidak bermanfaat. Nanti kita cobain lebih lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.